Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi yaitu tentang langkah-langkah menulis teks ceramah. Setelah kalian kemarin belajar tentang mengenal teks ceramah dan struktur dan kaidah kebahasan teks ceramah, hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks ceramah. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam menulis teks ceramah. Oke, yang pertama ada satu, yang pastinya menentukan topik. Topik merupakan apa yang ingin kalian sampaikan pada ceramah tersebut, misalnya tentang kedisiplinan, kemandirian, kependidikan, dan lain-lain. Pada hakikatnya, ceramah berfungsi menambah pengetahuan pendengar. Sebagai contoh, ceramah tentang pemanfaatan waktu yang lebih efektif, peranan pelajar pada era global, atau isu faktual lainnya. Pada menentukan topik, kalian harus menentukan topik yang kalian kuasai atau informasi-informasi yang kalian kuasai agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada para audiens. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan ceramah itu ada dua. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum ceramah ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada tujuan informatif. Berisi informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Jadi tujuan informatif itu hanya memberikan informasi kepada para audiens. Kemudian yang kedua ada tujuan persuasif, berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Di dalam tujuan persuasif pastinya hanya mengajak para audiens untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemudian tujuan ketiga yaitu tujuan rekreatif, dibuat untuk memberi hiburan kepada para audiens. Nah, pada tujuan rekreatif ini agak susah ya, karena harus memiliki keterampilan lebih dalam berbicara di depan umum dan membuat para audiens itu bisa merasa terhibur, seperti tertawa, kemudian merasa terhibur lah. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus ceramah lebih terarah, contoh bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengetahuan, misalnya banyaknya suku bangsa, itu kan sudah terarah ya. Tujuannya tentang pengetahuan, akan tapi tujuan khususnya banyaknya suku bangsa di Indonesia, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, dan lain-lain. Nah, dalam tujuan khusus ini pastinya lebih terarah. Tidak hanya misal kalau tujuan umumnya hanya ke pendidikan, sosial, kebudayaan. Nah, dalam tujuan khusus itu misal ada banyaknya suku bangsa di Indonesia, kemudian ada menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, kita lanjut langkah yang berikutnya yaitu langkah ketiga, ada membuat kerangka ceramah. Pastinya dalam menulis suatu karangan kita harus membuat kerangka ceramah. Kerangka ceramah memuat pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Kerangka akan memudahkan kita dalam menyusun ceramah. Ceramah menjadi lebih sistematis, pengulangan pembahasan dapat dihindari, serta pengumpulan data dan sumber-sumber menjadi lebih terukur. Adapun kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, meliputi 3 bagian pokok, yakni pengenalan isu atau pembukaan, pendahuluan, rangkaian argumen atau isi, dan penegasan kembali atau penutup. Yang kedua ada mengungkapkan maksud yang jelas. Yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan. Dan yang terakhir ada bagian-bagian dalam kerangka karangan harus tersusun secara logis. Yang keempat ada mengembangkan kerangka ceramah. Mengembangkan ceramah diperlukan bakat dengan sering membaca dan mendengar agar menambah kosakata dalam mengembangkan ceramah dengan bahasa yang baik dan benar. Pastinya kalian kalau sudah pada tahap ini, kalian harus banyak-banyak membaca buku atau membaca jurnal agar menambah kosakata kalian agar dapat menulis teks ceramah dengan baik dan benar. Oke. Langkah-langkah menulis teks ceramah itu tadi ada 3. Yang pertama menentukan topik, kemudian ada menentukan tujuan, menulis kerangka ceramah, dan yang terakhir mengembangkan teks ceramah, mengembangkan kerangka teks ceramah. Oke, yang selanjutnya ini ada contoh teks ceramah. Nah, di dalam teks tersebut ada ucapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sapaan ya. Kemudian ada bacaan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Semarang, yang saya hormati Wakil Kepala SMA Negeri 7 Semarang, yang saya hormati guru-guru SMA Negeri 7 Semarang, beserta seluruh murid SMA Negeri 7 Semarang yang berbahagia. Nah, dalam pembukaan itu ada beberapa salam dan ucapan. Kemudian lanjut paragraf berikutnya. Salam sejahtera, puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru yang telah menyelenggarakan acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung sehingga acara ini bisa terselenggara seperti saat ini. Nah, dalam paragraf pertama itu termasuk dalam struktur teks ceramah, yaitu pendahuluan atau pembukaan. Selanjutnya, paragraf selanjutnya itu ada bacaan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak semua untuk mengingat kembali beberapa pola hidup yang telah kita lakukan sehari-hari, sehingga tanpa disadari hal tersebut menjadi penyebab terjadinya globalisasi. Apakah globalisasi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita? Nah, pada paragraf selanjutnya itu juga termasuk pembukaan atau pendahuluan, karena sudah mulai ada tujuannya, yaitu untuk memberikan informasi tentang dampak globalisasi. Di kalimat terakhir itu ada kalimat apakah globalisasi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, itu sudah mulai masuki apa yang akan dibahas. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Pada abad ke-21 ini, globalisasi menjadi hal yang biasa bagi kita. Globalisasi berarti proses yang mendunia. Tentunya semua aspek kehidupan merasakan pengaruhnya. Misalnya, di bidang transportasi, setiap hari kita dapat melihat seluruh jalan raya dipadati oleh berbagai jenis kendaraan bermotor. Contohnya mobil. Padahal sebelum mobil ditemukan, biasanya orang berjalan kaki untuk menempuh suatu perjalanan, bahkan yang sangat panjang sekalipun. Selain di bidang transportasi, aspek kehidupan yang terkena dampak globalisasi adalah telekomunikasi. Saat ini, handphone adalah alat komunikasi yang sudah dimiliki oleh setiap orang. Selain handphone, yang tak kalah penting adalah internet. Globalisasi seperti ini mengharuskan kita untuk memiliki komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet. Nah, paragraf selanjutnya itu sudah mulai membahas tentang dampak globalisasi. Dampak globalisasi itu tentang seperti transportasi, kemudian telekomunikasi, bahkan internet, dan lain sebagainya. Kita lanjut pada paragraf berikutnya. Bidang olahraga juga merasakan dampak globalisasi. Saat ini seluruh dunia sangat meminati pertandingan sepak bola, basket, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Bukan hanya kegiatan olahraganya, alat-alat pendukung pun ikut merasakan dampak globalisasi. Contohnya sepatu. Sepatu menjadi alat pendukung yang sangat penting. Model dan bentuk sepatu pun harus disesuaikan dengan olahraganya. Di bidang kuliner, pengaruh globalisasi cukup besar. Makanan khas barat menjadi sangat populer di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan makanan khas dalam negeri menjadi kurang diminati. Yang tak kalah penting, aspek kehidupan juga merasakan dampak globalisasi adalah fashion. Saat ini, tren yang sangat mendunia adalah dari negara-negara barat. Jika orang Indonesia lebih memilih tren luar negeri, siapakah yang akan melestarikan budaya Indonesia? Nah, dua paragraf tersebut juga termasuk ke dalam isi karena membicarakan dampak globalisasi di bidang olahraga, kemudian kuliner, dan fashion. Kita lanjut ke dua paragraf terakhir. Dari beberapa aspek yang saya sebutkan tadi, jelas bahwa globalisasi sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Setiap orang memang dapat merasakan pengaruhnya. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus bisa menghadapi pengaruh globalisasi dengan mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatifnya. Misalnya dengan menyeleksi budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita. Kita harus bisa memilih budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di negeri kita. Budaya dari negeri sendiri harus kita jaga dan lestarikan. Semoga apa yang telah saya katakan tadi bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan yang tidak berkenan di hati para hadirin, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan penutup ya. 2 paragraf terakhir itu merupakan penutup dari teks ceramah, yaitu ada kesimpulan, kemudian ada ucapan penutupnya juga, itu merupakan penutup. Nah, mungkin hanya itu saja materi kita kali ini tentang langkah-langkah menulis teks ceramah. Setelah kalian mempelajari materi langkah-langkah menulis teks ceramah, pastinya minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan praktik menulis teks ceramah. Semoga kalian dapat memahami materi langkah-langkah menulis teks ceramah ini dan semoga kalian bisa menerapkannya pada saat praktek ya. Mungkin hanya ini saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh WA saya, WA pribadi boleh. Kemudian kalian boleh komen di YouTube. Di YouTube saya nanti yang akan saya upload saya akan upload video ini di YouTube. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.